弟兄姊妹平安，Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus，我们感谢主，我们还可以线上直播。Berterima kasih kita masih bisa ibadah streaming，我们还可以一起的赞美来敬拜我们主耶稣，kita masih bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan kita。圣经教导我们什么？ apa yang firman Tuhan ajar kita？ muncul的祷告， tetap berdoa， 凡事谢恩， bersyukur senantiasa。 因为什么？因为主耶稣每天都与我们同在，与我们同行。 Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita setiap saat, setiap waktu. 我们向我们长老学习的也是很多， kita juga belajar banyak dari penatua kita. 不单学习， tidak hanya belajar， 长老也是带领我们， penatua juga ajak kita 星期六早上、 hari Sabtu pagi 怎样去真诚的敬拜， bagaimana ibadah sejati， 怎样去把身体献上当着活祭， bagaimana mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup。 相信我们大家听了， 我们也是要好好的回应我们的神。 percaya setiap kita setelah mendengar, kita juga meresponinya dengan baik。 我们要去行， kita juga melakukannya 在我们的小组里面， dalam komsel kita 和我们的属灵伙伴 dengan teman-teman kompak kita， 跟我们家人一起 dengan keluarga kita。 我们亲近主， kita mendekati Tuhan， 我们经历主， kita juga mengalami Tuhan。 相信我们大家一定经历很多的神迹奇事， percaya Tuhan membawa kita mengalami banyak mujizat-mujizatnya。 今天早上弟兄姊妹 pagi ini 我们要一起站起来， kita mau sama-sama bangkit berdiri， 我们要一起的进入他的圣所， kita mau sama-sama masuk dalam Bait yang kudus， 一起来敬拜他， 来赞美他， kita mau sama-sama memuji dan menyembah dia。 弟兄姊妹， 除了我们一个礼拜一次的敬拜赞美， selain hari Minggu kita memuji menyembah Tuhan bersama， 弟兄姊妹也可以每一天、每一时、每一刻来学习这个的敬拜赞美诗歌。 弟兄姊妹可以在手机上按蓝色的字， 可以自己在家里的一直的敬拜赞美主。 Jadi Bapak Ibu selain hari Minggu streaming, Bapak Ibu juga bisa selain hari Minggu bisa Bapak Ibu tekan tulisan yang biru, yang link yang dikirim itu, Bapak Ibu bisa juga memuji menyembah Tuhan setiap saat, setiap waktu. Hai, 我们一起来祷告， mari sama-sama kita mau berdoa。 主耶稣， 我们要谢谢你，主耶稣， 因为你带领我们， 你更新我们。 Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau terus memimpin kami dan memperbaharui kami. 你改变我们的心， 转化我们的思想， Engkau ubah hati kami, Engkau transformasi pikiran kami, 使到我们更像你主， membuat kami semakin seperti dengan Engkau Tuhan。 我们谢谢你主耶稣， kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan， 因为你一直与我们同在，与我们同行， karena Engkau selalu menyertai kami setiap saat, setiap waktu。 你知道我们什么都不会做， Engkau tahu kami tidak bisa melakukan apa-apa。 你了你我们什么都不会， tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa。 我们真的很需要你， kami sangat memerlukan Engkau Tuhan。 谢谢你主耶稣， terima kasih Tuhan， 今天早上主啊， 我们也是要一起的敬拜赞美你， kami mau sama-sama memuji menyembah Engkau， 带领我们， pimpin kami Tuhan， 使到我们的赞美， 我们的敬拜， apa yang kami persembahkan， apa yang kami pujikan， 单悦纳你的心， hanya untuk menyenangkan hati Tuhan， 荣耀你的名， memuliakan namamu Tuhan。 谢谢你主耶稣， terima kasih Tuhan Yesus， 我们奉靠耶稣基督的名字祷告祈求， dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur。 Haleluya， 我们大家一起说， sama-sama kita berkata amin。 我们在天上的父，愿人都
尊你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们只用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们所欠的债，如同我们免了人的债。哈利路亚！不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。我要一生一世寻求，在主殿中瞻仰荣美，因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。因为国度、权柄和荣耀，全是你的，直到永远。在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，击鼓跳
跳舞，扬声欢呼。凡有气息都要赞美他。赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地。让圣洁进入他的门，让赞美进入他的园，击鼓跳舞，扬声欢呼，凡有气息都要赞美他。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。主你是卑微，转为尊贵，世上心流泪，转为笑颜。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧，就没有失望。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。道路虽崎岖，你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强。信靠每一句应许，生命充满亮光，生命充满亮光。
界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路、真理和生命，配得至圣尊荣到永远。万国万民齐来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下齐来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。耶稣，世界的盼望，唯一的真光，照亮一切黑暗。耶稣，道路、真理和生命，配得至圣尊荣到永远。万国万民齐来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下齐来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。万国万民齐来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下齐来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。齐来敬拜，在圣洁的光中高举耶稣基督的名，天上地下齐来敬拜，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，愿荣耀都归你，世界之光。亲爱的，宝贵耶稣，你
Shalom saudara-saudara, Shalom，亲爱的弟兄姊妹， kita bersyukur pada hari ini kita masih beribadah. 我们感谢主，因为今天我们还能够聚会。 Nah, saudara masih ingat Tuhan mau kita kembali ke pola gereja mula-mula. 你还记得吗？神要我们回到起初的教会方式。 Ingat saudara, gereja mula-mula adalah bersifat gaya hidup. 那以前就是起初的教会，他们是一个生活方式， Mereka bukan sekedar ketemu seminggu sekali. 他们不只是一个礼拜只是见一次。 Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. 那弟兄姊妹，我们要一起来读在《使徒行传》第2章46节。 Kita akan membaca dalam bahasa Mandarin. 那弟兄姊妹，我们用华语一起来读《使徒行传》第2章46节。他们天天同心合意，恳切的在店里，并在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Haleluya, dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari. 这里说到他们天天的聚集， Berkumpul di bait Allah dan dari rumah ke rumah. 他们天天在店里面，也是在家中， Jadi mereka menjalankan gaya hidup dari gereja. 所以他们在那里施行教会的生活方式， Enggak seperti gereja yang masa kini, saudara. 不像现代的这个教会。 Kita gereja hanya sekali-sekali, seminggu sekali. 我们在教会里面，我们只是一个礼拜一次， Seminggu sekali kita datang ke gedung ibadah. 每一个礼拜我们到教堂只是一次， Kita datang duduk sedikit. 我们在那里坐一点， Kita doa sedikit. 我们祷告一点， Ya, kita nyanyi sedikit. 我们再唱一点， Ya, kasih uang sedikit. 我们再奉献一点， Kemudian tidur sedikit. 我们也再睡一点。 Semoga saudara nggak begitu ya. 希望你不是那样子。 Nah saudara, itu gereja yang bukan gaya hidup. 那弟兄姊妹，这个不是一个生活方式的教会， Sebab sesudah kita datang ke ruang ibadah, 因为如果我们到了教堂里， lalu kita setelah itu tidak ada hubungan lagi. 这个之后我们就再也没有联络了。 Bye bye. 再见， Sampai ketemu minggu depan. 下个礼拜我们再见了。 Nah saudara, itu bukan gaya hidup. 那弟兄姊妹，这个不是生活方式， Tapi gereja mula-mula 可是起初的教会， mereka rindu bertemu tiap hari. 他们是每一天都很渴慕能够联络在一起， Bayangkan tiap hari saudara. 他们是天天的， Ingin bersekutu terus-terusan. 他们是不断的想要联络在一 Nah, 起。 mengapa gereja mula-mula rindu terus-menerus bersekutu? 为什么起初的教会他们能够有不断的渴慕的心想要在一起呢？ Karena mereka adalah tubuh Kristus. 因为他们是基督的身体。 Coba perhatikan tubuh saya. 那弟 saudara. 兄姊妹注意一下我的身体， Tubuh saya ini bersekutu terus-terusan kan? 我的身体是不断在联络在一起的， Enggak hanya hari Minggu. 不只是在礼拜天那一天。 Ngeri sekali kalau tubuh saya hanya bersekutu 2 jam seminggu. 如果我们的身体只是一个礼拜2个小时连在一起的，非常的恐怖。 Setelah itu saudara, tubuh saya mencar kemana-mana. 然后这个之后呢，我的身体就各走各的。 Nah, demikian juga saudaraku gereja. 那弟兄姊妹，教会也是一样的。 Kalau dia adalah tubuh Kristus, 如果教会是基督的身体， dia rindu bersekutu terus-terusan. 他就很渴慕能够联络在一起的。 Itulah yang terjadi pada gereja 那弟 mula-mula. 兄姊妹，这个就是起初教会的方式。 Nah, tapi setan tidak suka, 可 saudara. 是撒旦最不喜欢， Setan ingin merusak gaya hidup tubuh ini. 那撒旦想要把这个身体的方式给破坏。 Kalau dia bisa menghilangkan gaya hidup tubuh Kristus ini, 如果他能够把基督的身体这个方式给破坏了， maka gereja kehidupannya mati. 所以这个教会的生命就一定是死的。 Mari kita lihat dalam Kolose pasal 2那弟兄姊妹，我们大家一起来看，在哥罗西书第2章 ayat 18 sampai ayat 19. 第18跟19节。 Saya bacakan kepada untuk saudara. 那弟兄姊妹，我会读给你听先。 Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala,
dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. 哥罗西书第2章18、19节，不可让人因着故意谦虚和敬拜天使就夺去他们的奖赏。这的人扣泥在所见的，随着自己的欲心，无故的自高自大，不定元首，全身仍然靠着他。筋骨是以相助联络，就因神大的成长。 Nah, ke dalam gereja Kolose telah masuk ajaran-ajaran sesat. 那弟兄姊妹，在哥罗西的教会已经有一些的极端或者是异端， Target ajaran sesat adalah 这些极端异端的，它的目的 merusak kehidupan tubuh Kristus. 就是来破坏基督的肢体， Supaya tubuh Kristus tidak connect terus sama kepalanya 所以基督的身体不能够跟头连在一起， dan tidak lagi diikat menjadi satu oleh urat dan sendi. 也不能够跟筋骨被连在一起了。 Nah, ini adalah saudaraku tujuan dari ajaran sesat. 那弟兄姊妹，这个就是异端的他们的目的， Sehingga gereja kehilangan gaya hidup tubuh. 所以这个教会已经失去了基督身体的方式了。 Apa itu gaya hidup tubuh? 那弟兄姊妹，基督身体是怎么样子的？ Setiap anggota connect terus dengan kepalanya 是每一个肢体不断的跟头连在一起， dan sesamanya juga connect terus. 然后互相的也是联络在一起的。 Nah, kalau dua hal ini terjadi, 弟兄姊妹，如果这两件事都有， dikatakan tubuh Kristus itu bertumbuh. 然后就是说到这个身体，基督的肢体就有成长， Karena saudaraku gereja sebagai gaya hidup. 因为教会变成一个生活方式了。 Karena itu saudara, kalau kita mau lihat pertumbuhan di dalam diri kita, 弟兄姊妹，如果我们想要看到我们自己里面的成长， kita harus terus menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. 所以我们也要生活按着身体基督的身体的方式。 Nah, bagaimana kita terus mempertahankan gaya hidup tubuh Kristus? 那怎么样子我们能够不断的继续维持这个是肢体的方式呢？ Nah, kita kembali lagi melihat Kisah Rasul 2. Saudara. 那我们要回到使徒行传第2章那里。 Kita baca lagi Kisah Rasul 2 ayat 42. 那现在我们要看的就是使徒行传第2章第42节。 Nah, kita melihat dalam bahasa Mandarin. 那我们只是用华文来读，在42节，使徒行传第2章，更都恒心谨守信徒的教导，彼此交结，薄饼祈求。 Nah, Siapa? mereka mempraktekkan 4 hal. 那弟兄姊妹，他们在那里实行4个方式。 4 hal ini dipraktekkan di kompak-kompak dan di komsel-komsel. 那这件事情，这4个事情，他们在小组里面，或者是微小组里面，他们不断的去做的。 Saudaraku, inilah agenda dari komsel dan kompak. 那弟兄姊妹，这个就是我们的小组跟我们的细胞、微细胞小组里面要有的。 Tiap hari mereka praktekkan ini. 说每一天他们都这样子做。 Pertama, mereka praktekkan pengajaran rasul-rasul. 第一，他们所施行的是使徒教导。 Nah, pengajaran rasul-rasul itu apa? 那弟兄姊妹，什么是使徒的教训呢？ Ya, pengajaran tentang kerajaan Allah. 这个教训就是关于天国的教训， Salah satunya adalah ibadah yang sejati. 其中的一个就是真诚的崇拜， Di mana kita mengalami transformasi hati. 我们能够经历到心意更新。 Ya, yaitu kalau kita terus connect dengan kepala, 如果我们不断的跟头联络在一起的时候， tinggal di hadirat 我们 Tuhan, 在他的同在，在他的面前， maka kita mengalami pembaharuan pikiran, saudara. 所以我们就自然而然的有心意更新了。 Dan kita melakukannya di dalam tubuh Kristus. 那当我们在基督身体里面一起做， Kita saling tolong-menolong Woman- dalam pembaharuan pikiran. 我们在心意更新里面互相的来帮助。 Jadi tiap pagi, tiap hari kita praktekin ini, 那 saudara. 弟兄姊妹，我们每一天早上我们都去施行， Kemudian mereka praktek persekutuan yang erat. 然后他们有一个很亲密、很好的联络关系。 Ya, nah saya dorong saudara tiap pagi
berdoa bersama-sama. 那弟兄姊妹，我鼓励你每一天早上能够大家一起的祷告， Ya, yang paling baik bersama dengan komsel atau kompaknya. 也最好也是跟小组的组员或者是在微小组里面我们大家祷告。 Karena doa menghasilkan keintiman. 因为当我们祷告的时候，就能够产生密切的关系。 Kita bersekutu dalam roh. 我们在灵里面，我们能够联络起来。 Ya, kemudian saudara, mereka juga memelihara persekutuan itu lewat perjamuan kudus. 他们也用这个波饼来维持他们的这个联络。 Ya, mereka mengaku dosa, kalau ada dosa saling melukai. 如果他们有互相的伤害的时候，他们能够互相的认罪。 Ya, kalau mereka saling menyakiti, saudara, mereka mengakuinya. 如果他们有互相的伤害的时候，他们可以承认。 Dan akibatnya, saudara, maka perjamuan kudus itu menghasilkan kuasa yang luar biasa. 所以，如果这样子做的时候，当他们用这个波饼、用圣餐的时候，有很大的能力。 Nah, dengan demikian tubuh Kristus jadi sehat. 所以呢，肢体这个基督的身体变成很有力量。 Dan ketika tubuh Kristus berdoa, doanya sangat berkuasa. 当基督的身体祷告，一起祷告的时候，就有很大的权柄。 Maka doa-doa ini menghasilkan, saudaraku, orang-orang bertobat. 那这些的祷告就会带来更多的灵魂。 Dengan demikian, saudaraku, kompak-kompak itu bermultiplikasi. 那这些小组就开始能够倍增。 Haleluya. 感谢主。 Saudara, kita mau praktekkan gaya hidup ini. 那弟兄姊妹，我们要去施行这样子的一个生活方式。 Setiap hari. 那每一天做。 Nah, bagaimana caranya, saudara? 那现在怎么样子来做呢？ Makanya kita perlu diperlengkapi. 那我们需要有人来帮助我们。 Nah, salah satu kita diperlengkapi lewat saudaraku, mesbah pagi kita. 其中一个方式就是在我们早上我们的灵修。 Ya, kalau memungkinkan saya dorong saudara ikut mesbah pagi kita. 那如果能够的话，我鼓励你能够参加我们的早晨的这个祭坛祷告。 Juga ada beberapa pusat-pusat doa kita, saudara. 还有几个我们祷告的地方。 Ya, kita ikut di sana, kita saudara belajar bagaimana menghidupi 4 hal ini, saudara, sebagai gaya hidup. 那在那里我们就能够学习怎么样子把这4件事情都把它活出来。 Dan ketika kita menghidupinya sebagai gaya hidup, 那当我们把它活出来，成为我们的一个生活方式、生活习惯了， maka tubuh Kristus mulai bertumbuh. 所以基督的身体就开始成长， Dan saudara hidupnya pasti berubah. 你的生命、你的生活也一定会有改变。 Saudara hidup dalam tubuh Kristus, 当你活在基督的肢体里面， pasti saudara akan bertumbuh. 你一定成长。 Nah, mari kita sama-sama minggu ini, 那 saudara. 弟兄姊妹，在这个礼拜里面，我们一起来， Jangan berhenti mempraktekkan gereja sebagai gaya hidup. 我们不要停止，我们不断的去施行、去学习这个教会是一个生活方式。 Karena itu kita mau dengar beberapa kesaksian, saudara. 那弟兄姊妹，我们要听一些的见证 Di，mana kita belajar bagaimana kompak-kompak belajar menghidupi gaya hidup ini. 我们来学习怎么样子这些小组或者是微小组，他们来把这个成为他们的生活方式。 Mari kita saksikan hal ini. 来，大家弟兄姊妹，我们一起来看。 Saudara, bersama dengan saya ada sepasang pembina pranikah kita, yaitu David dan Devi. Nah, sebelumnya saudara, mereka belum pernah di-equip lewat doa pagi. Nah, saya hari ini bersama-sama saya ingin wawancarai mereka, David dan Devi. Ya, gimana ceritanya kalian awalnya kok bisa ikut doa pagi ya? Iya, Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja lewat doa pagi ini. Memang doa pagi ini saya diajak oleh mentor saya, pemurid saya, Komardi, waktu zamannya PSBB baru. Beliau meminta kami untuk join doa pagi supaya mengisi waktu membangun manusia roh. Waktu itu juga saya ingat Pak Lukas sedang menggongkan tentang membangun manusia roh. Jadi ya saya join bagaimana ya udah bolehlah, namanya membangun manusia roh ya kita join aja, membangun tubuh Kristus ya kita join aja seperti itu Kak. Ya. Jadi memang dari ajakan dari pemurid dan kita belajar untuk taat mengikuti apa yang diajarkan oleh pemurid kita, yang diajak oleh pemurid kita. Dan ternyata setelah kalian ikut ada impact-nya nggak buat hidup kalian? Banyak Kak impact-nya. Jadi impact-nya kita berasa bahwa doa pagi itu bukan sekedar doa pagi yang
Ya. biasa-biasa aja. Tapi lewat doa pagi itu kita memulai hari dengan kita datang sama Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita sama Tuhan. Dan saya merasakan bukan hanya di doa pagi itu saya mengalami Tuhan, tapi sepanjang hari itu saya mengalami damai sejahtera, sukacita. Dan saya merasa ketika mengalami banyak pergumulan ataupun di pekerjaan ada mengalami kesulitan, itu saya lebih mudah untuk connect sama Tuhan. Saya lebih mudah untuk membangun komunikasi sama Tuhan itu. Dan ya banyak hal impact dalam diri saya dan banyak hal-hal yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Saya diberi hati yang haus sih Kak. Hati yang haus itu muncul dan yang waktu kayak disampaikan kebenaran firman Tuhan itu akan lebih mudah saya terima. Dan itu membuat saya semakin haus sih Kak. Jadi ibadah itu bukan sekedar seminggu sekali gitu ya, tapi Betul, Kak. itu gaya hidup setiap Gaya hari hidup. ya. Dan setiap hari dan setiap saat Kak. Oh, Jadi benar-benar sepanjang hari itu jadi beribadah sama Tuhan. Jadi ketika mau berkata-kata, ketika kayak pegang handphone, melihat sesuatu, buka sosmed, itu ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja itu muncul dan itu peka Kak. Dan diingetin itu sama Roh Kudus ya. Jangan lihat, jangan lihat. Padahal itu muncul memang nggak di scroll, tapi Iya. itu muncul kan bisa aja. Iya. Dan itu Roh Kudus ingatkan. Jadi semakin lebih peka Kak, berjaga-jaganya seperti itu. Ya. Terus itu berimpact nggak terhadap hubungan suami istri, keluarga? Ya jadi sama istri saya banyak diingatkan, ini hal sepele sih Kak, waktu itu saya diingatkan hati nurani itu Roh Kudus menegur saya di hati nurani saya. Ketika saya punya hobi baru, punya akuarium, punya ikan, dan saya udah janji sama istri saya sebenarnya nggak mau beli ikan lagi karena istri saya nggak kasih sebenarnya gitu. Tapi saya diam-diam pergi Kak, saya beli, dan saya nggak ngomong, istri saya nggak sadar Kak sebenarnya itu. Dan tapi meskipun istri saya nggak sadar, tapi Roh Kudus itu berbicara dalam hati saya, menemplak saya. Itu memang kelihatannya hal kecil, tapi itu buat Tuhan itu sesuatu yang menyedihkan hatinya. Dan saya akhirnya saya samperin istri saya akui saya beli ikan seberapa banyak kali, saya beli peralatannya. Dan ketika dia tahu, dia ya udah, dia pun dia untungnya jadi ikut doa pagi Kak, jadi dia punya damai sejahtera Kak. Jadi dia punya damai sejahtera dan untungnya tidak jadi ada konflik Kak gitu. Itu dampaknya di hubungan. Dan malam itu jadi lebih mudah untuk kita bangun mesbah bersama Kak. Saya jadi bukan hanya melayani, jadi tiap malam itu saya mulai untuk mendoakan istri saya, menumpangkan tangan karena dia harus pergi kantor kerja, saya menumpangkan tangan, doain anak saya. Dan itu benar-benar kita kalau dulu bangun mesbah mungkin beberapa kali bangun sama itu cuman doanya agamawi Kak. Ya cuma saya berkati anak saya, berkati istri saya, bla 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 bla. Tapi nggak ada kuasanya. Nggak ada kuasanya. Tapi beberapa setelah ikut doa pagi itu, ketika saya menumpangkan tangan atas istri saya pun bisa mengalami Tuhan. Anak saya pun bisa ikutan amin ketika saya mulai doain, saya berdoa untuk anak saya namanya Dorothy bla 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 bla, dia amin dia bisa ikutan amin Kak. Jadi dia benar-benar kayak ngalamin Tuhan juga seperti itu Kak. Nah, Devi, kamu juga ikut ya bersama-sama doa. Nah, apa impactnya terhadap kehidupan pekerjaan kamu? Ya, awalnya sebenarnya saya hanya belajar taat aja Kak. Karena waktu awal mulai PSBB akhir Maret, ketika suruh doa pagi tuh susah banget. Tapi kita mulai konsisten setiap pagi datang sama Tuhan. Tapi di tengah-tengah memang kebetulan bulan-bulan ini saya cukup sibuk dalam pekerjaan. Saya merasa bahwa udahlah, saya kompromi aja. Saya udahlah ikutnya juga biasa aja, cuma denger aja. Zoom kan nggak kelihatan juga. Saya tiduran aja sambil denger. Kalau ditanya doa pagi nggak? Iya doa pagi. Tapi saya nggak menyalakan mic untuk berdoa. Sampai suatu ketika Bapak Rohani kami, Komardi, ketika telepon follow up kami apa yang kami dapat, ya saya akui jujur kondisi saya sedang sibuk dengan pekerjaan, nggak bisa sungguh-sungguh berdoa. Komardi sampaikan pesan Tuhan, bagaimana dia bilang hari-hari ini terjadi kegerakan. Pertanyaannya mau nggak kamu masuk di dalamnya? Wah, pas dengar kata-kata itu saya merasa kayak Tuhan bicara sama hati saya. Apapun yang saya lakukan ini sebenarnya hal yang duniawi. Sesuatu yang sudah saya terseret bukan hal yang kekal. Dan saat itu saya mulai bertobat, saya tanya sama Tuhan, iya ya yang saya kerjakan ini sesuatu yang sementara. Saya mau mengajar hal yang kekal Tuhan bersama-sama komunitas. Dan Bapak Rohani saya jelas mengatakan Tuhan lagi kerjakan hal yang besar buat tubuh Kristus. Dan gak bisa dengan sendiri, karena memang saya mencoba untuk doa sendiri, saat teduh sendiri, baca firman sendiri. Baik sih, tapi gak powerful gitu Kak. Dan ketika saya belajar untuk mulai taat sama arahan pemimpin, saya datang sama Tuhan, doa pagi, saya jam 6 bangun, saya udah beri yang terbaik, posisi yang terbaik, datang sama Tuhan, saya buka hati, saya bilang Tuhan saya mau transparan di hadapan Tuhan, saya mau Tuhan buka hati saya, kalau Tuhan mau pakai saya sepanjang hari ini, berbicaralah Tuhan dan saya mau bergerak buat kemuliaan Tuhan. Dan itu dahsyat banget Kak, karena bukan hanya di doa pagi ketika Tuhan bilang dalam hati saya belajar untuk bertobat, Tuhan
buka hati saya untuk saya bertobat lewat pekerjaan saya. Ternyata saya bersungut-sungut, saya nggak melakukannya dengan sukacita. Tuhan bilang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan akhirnya juga ada suara Roh Kudus yang Tuhan bilang ayo sampaikan. Saat itu saya merasa kayak aduh katakan gak ya, tapi saya ingat Bapak Rohani saya bilang yang kamu katakan pesan Tuhan itu buat tubuh Kristus, bukan buat diri kamu, sampaikan karena itu untuk Tuhan. Ini gitu. waktu di doa pagi maksudnya? Iya masih di doa pagi Kak. Jadi saat itu saya belajar untuk memberanikan diri dan itu benar-benar powerful Kak. Karena saya ngelihat dari 1-2 kata, 1-2 penglihatan, Tuhan makin pertajam ternyata karunia rohani saya gitu. Dan yang membuat saya luar biasa antusias adalah ya karena saya ternyata aktif bersama-sama dengan dan tubuh itu Kristus dikonfirm itu, ya oleh tubuh Kristus yang lain dapat tema yang sama. Dahsyat banget di doa pagi itu Kak. Ternyata yang kita dapetin tuh sama-sama seperti satu rangkaian yang kalau dikumpulin itu satu pesan Tuhan yang sama gitu. Dan itu membuat kita antusias untuk praktek. Tuhan mau bicara apa lagi hari ini ya? Tuhan mau pakai kami apa ya? Kami mau sama-sama dengar suara Tuhan. Dan setelah itu saya makin antusias untuk dengar suara Tuhan dan gak cuma pas doa pagi Kak. Jadi saya kan ke kantor memang walaupun PSBB ada jadwal untuk ke kantor. Di tengah-tengah nyetir itu Roh Kudus ingetin untuk telepon pasel saya. Saya sebenarnya bingung telepon mau ngomong apa ya. Tapi saya cuma belajar taat. Yaudah saya taat aja deh Tuhan gitu kan. Saya telepon. Ternyata dia nanya kan, ada apa Dev? Sejujurnya saya juga nggak tahu Ci apa yang terjadi. Saya nggak tahu kenapa disuruh telepon. Saya bilang gitu. Tapi akhirnya dia bilang, ya nih saya sakit pinggang saya habis jatuh. Terus mungkin Roh Kudus gerakin kamu untuk doain, soalnya saya lagi mau ke tukang urut. Oh iya bener, saya doain Cici ya sekarang ya. Dan itu benar-benar luar biasa, terkonek sama satu tubuh secara nggak sadar Kak. Dan ada lagi ketika di kompak, memang dalam kompak itu ketika kami mulai bangun rada susah Kak. Karena kita ada yang tidak terbuka juga gitu. Dan itu membuat kami kesulitan. Dan ini kami bawa dalam doa, saya pribadi juga berdoa. Dan ternyata apa yang dilakukan di doa pagi itu impactful juga sepanjang hari. Ketika siang hari saya lagi bekerja, Tuhan ingatkan saya tentang teman kompak saya ini gitu. Ada pesan Tuhan. Dan saya sebenarnya rada ragu, aduh saya sampaikan gak ya, takutnya orang ini tersinggung karena sangat tertutup sekali gitu. Orang yang tertutup kan rada sensitif kalau dikasih tahu pesan Tuhan gitu. Tapi ketika saya tanya sama fasel saya sampaikan, dia teguhkan, sampaikan aja lewat WhatsApp tulisan kalau kamu ragu untuk secara ngomong gitu. Ya udah saya ketik dan saya juga nggak sebenarnya berharap balasan atau seperti apa, yang penting saya sudah lakukan bagian saya taat saja. Dan nggak berapa lama kemudian orang itu balas Kak. Teman saya ini confirm, dia bilang terima kasih untuk pesan Tuhan, ini sama dengan apa yang saya dapat sama Tuhan hari-hari ini. Dan itu yang membuat kami jadi antusias. Sejak hari itu Kak dia terbuka. Dia menceritakan apa yang terjadi dengan keluarganya, dengan hidupnya. Bagaimana kami sama-sama akhirnya dalam kompak itu mau datang ke Tuhan. Kita mau sama-sama ngalamin pemulihan dan lebih lagi kita juga mau jangkau keluarga kami dan juga teman-teman kami gitu. Jadi benar-benar antusias banget Kak hari-hari ini. Jadi Fit, memang beda ya doa pagi secara tubuh dengan hanya sekedar doa biasa yang agamawi, beda ya? Beda banget Kak. Dan saya punya pengalaman waktu doa pagi itu. Saya ingat banget waktu itu pagi saya bangun jam 6. Tiba-tiba saya dikasih penglihatan ada hati yang penuh dengan panah. Dan saya nggak tahu, saya cuma sampaikan aja. Dan ketika saya selesai beberapa hari kemudian, saya doain lagi, dikasih satu nama Kak. Malam itu saya sakit, saya itu buang-buang air. Dan saya udah punya alasan, 1000 alasan untuk bilang sama Komardi, kok saya sakit, kok saya gak mau berdoa, saya sakit. Saya punya alasan itu. Tapi dalam hati tuh Roh Kudus bilang ini, saya mau kamu jadi berkat buat orang. Tapi saya gak kenal orang itu siapa Kak. Karena cuma ketemu di doa pagi doang. Dia kasih nama itu spesifik. Dan saya bilang, yaudah Tuhan saya mau taat. Saya bangun, saya berdoa, saya doain orang itu. Habis itu saya bilang, Komardi, kok sebenarnya saya udah gak mau ikut doa. Saya sakit. Tapi Komardi bilang, kamu tahu gak, waktu kamu berdoa buat orang ini, panah hati yang penuh panah itu kamu yang cabut. Dia itu sedang mengalami peperangan rohani dan kamu sedang tolong dia untuk cabut luka-lukanya dia. Dan itu buat saya, wah rupanya lewat doa pagi ini Tuhan sedang mengembangkan karunia yang ada dalam hidup saya untuk memberkati tubuh Kristus. Kamu tahu nggak, orang itu semalam sebelumnya dia ngobrol sama saya. Nah justru orang itu dipanah, ya dia jadi itu sifat tuduhan ya terhadap dia sehingga dia tertuduh sekali dan jatuh. Nah waktu kamu dipakai itu, saya dengar dari Kak Mardi, jadi kamu dipakai untuk cabut panah itu dan dia berasa sekali loh. Dia langsung ngalamin pelepasan, kemenangan. Nah itu ajaib kan? Kamu nggak tahu dia lagi dipanah, nggak tahu Kak. Dia diam-diam aja, tapi Roh Kudus bisa pakai tubuhnya
menyembuhkan, menolong ya. Betul. Nah, ini indahnya tubuh Kristus luar biasa. Luar biasa. Ya, thank you David you. sama Devi yang sudah sharing luar biasa. Kak. Kalian maju terus, Yes. praktekkan terus ibadah sejati ini. Nah, saudara, bersama saya juga ada Gloria, Santi, Siu Kim, dan Guni. Nah, saudara, saya juga mau mewawancarai mereka, bagaimana mereka memulai mengalami Kristus lewat doa pagi. Nah, Gloria, ceritakan bagaimana kamu bisa ikut doa pagi bersama dengan Pak Mardi ya? Iya, iya Kak. Jadi sesudah ikut doa pagi sama Kak Mardi, ya kami juga diminta gerakan kompak-kompak juga ikut doa pagi. Iya. Nah di luar itu kami ajak teman-teman kompak untuk juga doa malam Kak, doa sepakat. Oh. Karena belum tentu semua bisa pagi. Iya, iya. Gitu. Nah lalu kemarin yang bulan lalu saat saya ngalamin pemulihan saat mengikuti ibadah sejati ini di doa pagi dan di doa kompak, saya juga boleh mengalami kelepasan sih Kak dari respon-respon yang lama. Kalau dulunya saya mungkin mudah berlarut-larut kalau ada masalah keluarga, tidak cepat bangkit gitu ya. Nah lewat hidup di dalam kompak ini saya betul-betul dikuatkan. Dan saya nggak lama-lama berlarut-larut dalam kesedihan ataupun kecemasan gitu. Dan menang dari emosi yang mudah meledak gitu. Jadi saya mengalami pribadi pulih juga dan pulihnya terus-menerus gitu. Lewat setiap pagi kita ibadah sejati bareng di kompak di doa pagi gitu. Ya, saya ingat waktu itu kamu udah kesaksian sebagian dari hasil doa itu ya. Iya. Ya, lalu apa yang terjadi? Kemudian ketika kamu mulai dipulihkan, ya, selanjutnya apa lagi yang Tuhan kerjakan? Nah, lalu kita kan rutin tuh Kak untuk doa kompak dan mengajak juga teman-teman kompak ikut doa pagi. Nah, suatu waktu saya diberitahu bahwa matua saya sakit gitu, sakit stroke. Matua itu apa sih? Matua itu kakaknya mama saya. Oh, kakaknya mama. Iya. Itu bahasa apa ya? Bahasa Manado. Oh, oke. Ya, jadi kakak mama saya sakit, lalu saya minta teman-teman kompak doakan. Iya. Dan mereka kita setia rutin doa sepakat untuk mama tua saya dan juga orang tua teman-teman saya yang belum percaya. Nah, kita sepakat berdoa. Lalu sesudah doa kompak, suami dan adik-adik suami juga kita doa juga di keluarga. Jadi ada mesbah bareng, doain juga matua saya. Dan baik suami maupun adik-adik mereka dapetin penglihatan bahwa memang matua saya ini diikat oleh roh jahat. Udah lama. Nah lalu saya sharekan nih apa yang di keluarga kita dapat, saya sharekan ke teman-teman kompak. Dan mereka doakan saya dan kemudian saya dan suami tuh dapat iman bahwa memang Tuhan mau lakukan sesuatu nih gitu. Tuhan nggak kebetulan gitu ada kejadian ini. Dan ajaibnya tuh Kak setelah doa kompak seminggu kemudian matua saya 2 hari saja matua saya bangun dari koma. Lalu habis itu seminggu kemudian dia keluar dari rumah sakit. Jadi nggak lama-lama. Nah terus sesudah itu saya dan suami mau mengunjungi matua. Nah ini juga saya share terus gitu ke kompak. Dan saya minta tolong doakan kami gitu, kita peperangan sama-sama gitu. Nah lalu kami pergi nih jenguk dan ya puji Tuhan pada saat jenguk matua ya kita boleh share kebenaran, kita boleh sampein dan doakan matua. Nah pulang dari situ memang matua mungkin belum mengalami terobosan yang seperti apa, tapi kami lihat memang secara fisik dia juga sudah sembuh gitu ya. Lalu pulang dari situ saya dan suami merasakan kayak kepala saya nggak enak banget gitu dan lemas gitu. Dan saya sama suami pas nyampe rumah kita minta adik-adik doakan. Nah adik-adik yang karena juga udah terlatih juga ikut kompak gitu kan. Nah mereka doakan kami dan padahal mereka juga belum terlalu bertumbuh ya karena baru merantau ke Jakarta, baru lahir baru dan mereka tapi sudah mendapatkan penglihatan gitu tentang matua. Dan sama-sama kita doa sepakat dan doakan dan dapat iman Kak bahwa pasti suatu saat matua saya ini akan bertobat dan ini kita mau terus setia tanam firman. Nah lalu nggak lama juga dari situ ada satu teman yang tiba-tiba teman lama kontak saya. Dan dia juga kenal sama teman-teman kompak karena dulu satu SMA. Nah dia cerita bahwa dia tinggal di satu rumah sendirian karena dia baru beli rumah itu dan tinggal sendiri. Nah dia minta kita
tolong dong doakan gitu. Rumah saya ini karena setiap malam saya diganggu, nggak bisa tidur dan gangguannya semakin lama semakin sering. Wow, ada kuasa gelap. Ya, ada kuasa gelap di rumah itu. Lalu akhirnya kita langsung aja cemplungin ke kompak gitu. Jadi ajak dia untuk doa. Nah, lalu dia kasih lihat kami foto-foto rumahnya dan kita doakan. Nah, terus saat kita berdoa satu dengan yang lain sama-sama mendapatkan penglihatan yang sama, impresi yang sama tentang ini rumah. Ada gitu. peneguhan yang sama ya, Iya, melihat yang ada sama. peneguhan yang sama Iya, gitu. Dan kita doa sepakat bersama dengan teman ini. Dan sesudah itu, puji Tuhannya dia juga sempat ikut doa pagi. Nah, dan dia kemudian cerita bahwa sekarang ini sudah gangguannya semakin berkurang dan sampai udah nggak ada diganggu lagi. Wow. Gitu. Dan dia pastinya ini Kak, dia dapat iman bahwa roh yang ada dalam saya kan lebih besar ya. Yeah. Dan saya yang punya ini rumah gitu, saya berotoritas penuh, saya ini anak Kristus, saya nggak perlu takut. Nah, Amen. jadi dia imannya juga dibangun. Ya. Nah, sudah dari itu kami di Kompak makin banyak mengalami Kak, ya pemulihan hati, di doa pagi, maupun satu sama lain kita update gitu di dalam grup Kompak, ngalamin apa dan ngalamin Yeah. apa. Dan terus kami nggak sampai di situ ya, rasanya tuh Tuhan ingatkan kami sama teman-teman yang juga kita udah lama nih nggak tahu kabar mereka. Jadi mereka mulai teringat, mau ajak ini dong, mau ajak si itu dong. Terus saya bilang, ya udah ayo ajak gitu. Nah, masukin ke grup ini enggak, jangan nanti terlalu rame, tidak efektif. Yuk kamu buat kompak gitu. Nah, makanya Ya. di sini ada teman-teman saya, ada Santi, Xiaokim dan Guni. Ya. Mungkin mereka mau cerita. Nah, Santi, apa yang terjadi ketika kamu juga diajak ya ke dalam grup ini? Kamu ngalami Tuhan nggak lewat doa demikian? Oke, sebelumnya saya itu kan diajak sama Gloria doa malamnya. Iya. Nah, saya tuh sebenarnya nggak mau terlalu ikut doa malam karena saya cemplungin salah satu temen kasih ke Gloria ke Komardi gitu Iya. kan. Nah, pokoknya saya udah, habis itu saya pergi gitu kan ya. Nah, nggak lama saya dengar update terus mereka nyentil, ya udah ikut dong doa pagi Iya. tuh kan. Terus saya bilang gini, aduh saya nggak bisa bangun gitu. Kenapa tuh? Karena saya kebanyakan nonton drakor. Drakor, Iya, apa itu drakor? Drama Korea. Oh, oke. Korea. Jadi semenjak PSBB COVID kemarin tuh saya nonton sampai pagi sampai jam 2 Wah. gitu. Jadi bangunnya bisa jam 8, jam 9 Oke. gitu. Nah tapi yang bikin saya kenapa mau ikut doa malam, karena Gloria tuh selalu cerita kesaksian. Kalau yang paling bikin saya mes tuh yang waktu dia temennya ini yang lagi doa keliling rumah itu. Iya. Kan by online kan. Iya. Dan dia cerita semua dapetin hal yang sama. Itu yang saya heran, Tuhan keren banget ya, digital aja Tuhan bisa Iya. lawat gitu. Itu yang lewat di Zoom. luar pemikiran saya gitu. Nggak kepikiran gitu, kok bisa ya gitu. Dahsyat sekali ya Iya kuasa gitu. Tuhan. Nah ya. udah dari gitu, ya udah saya ikut doa malam gitu kan. Nah dari doa malam pun ya udah saya juga belajar untuk saya share apa yang jadi biasanya saya jarang share karena saya kebanyakan jadi telinga gitu. Nah share gitu kan. Ya udah mulai mungkin juga karena berkat doanya Gloria dan teman-teman Kompak akhirnya biasanya tuh saya dulu sebelum nonton drakor tuh saya saat teduh tuh dibangunin Tuhan tuh jam 4, setengah 5 tuh saya saat teduh. Makanya sering disentil sama Gonarti kan. Enggak, saya sering kok dibangun jam segitu. Terus saya bilang enggak, sekarang udah gak bisa gara-gara drakor gitu kan. Nah semenjak ini udah mulai sering doa malam, udah rajin, ya udah tuh entah kenapa tiba-tiba tuh Tuhan suka bangunin ritme yang sama lagi. Balik lagi ya. Iya, jadi. hal yang sama lagi. Padahal tidurnya juga sama jam 12, jam 1 gitu. Tapi tetap aja dibangunin tanpa alarm. Pokoknya kalau udah tahu bangun jam segini, ya udah tahu nih Tuhan udah pasti mau ngomong something gitu kan. Ya udah saat teduh, mulai lagi nyanyi. Nah baru masuk ke doa pagi. Iya. Nah pas doa pagi yang mesnya adalah saya kan sebenarnya juga nggak terlalu yang gimana banget lah ya. Tapi maksudnya kok bisa ya apa yang Tuhan ngomong hari itu sama nih sama-sama tubuh Kristus yang di doa pagi. Jadi bikin saya, kok makin keren ya gitu. Iya. Ternyata bisa loh lewat digital, ternyata bisa loh kita dapetin hal yang sama. Meskipun saya nggak tahu nih orang siapa sih gitu. Cuman jadi merinding saya, jadi kayak makin canggih banget, makin keren banget sama Tuhan gitu. Iya. Nah terus yang bikin saya makin ini lagi waktu teleponan juga sama Komardi sama Gloria, Komardi sentil gitu kan, iya nih tubuh Kristus lagi bergerak semuanya gitu kan. Kamu mau nggak jadi penggerak gitu, movement, atau kamu cuma mau jadi monumen? Nah itu yang menyentil saya sekali gitu. Terus saya bilang, oh iya, gue bilang,
nggak mau lah saya jadi monumen, ya udah saya mau ikut terlibat gitu. Amin. Itu sih, Kak. Ya, wow, keren memang ya. Ya ini doa yang berbeda. Nah kita mau dengar juga dari Siu Kim ya. Kim, kamu ngalamin apa setelah ikut bergabung dalam doa pagi ini ya? Saya waktu ikut berdoa bareng, baru-baru ini saya ikut Ya. bergabung berdoa bareng sama Gloria. Saat itu saya ingat banget saya diajak sama Stefani, teman saya, teman dari Gloria dan Santi. Dia tiba-tiba WA saya bilang, mau ikut gak? Saya bilang, oh iya boleh lah, oke dimasukin di grup kalau mau ikut ya. Terus saya ikut doa terus tiap hari sih, setiap jam 9 selalu ada doa. Setelah itu Glow itu selalu share kalau pagi itu ada doa pagi jam 6. Tapi saya nggak pernah bisa ikut. Akhirnya pas hari Minggu saya terbangun jam 6, saya pikir saya boleh juga nih, saya sudah bangun, saya mau ikut doa. Pas saat doa itu saya ada dengar pemimpinnya Komardi, dia berbicara bahwa dia berdoa supaya semua telinga, hati semua terbuka untuk bisa melihat yang memang Tuhan mau bicara gitu. Saat itu saya ikutin apa kata Kamardi aja, tiba-tiba saya melihat sebuah telurnya itu sangat besar sekali, dia berwarna coklat, saya ingat banget. Dia tiba-tiba retak dan dia bergelinding. Itu saat saya melihat itu, saya nggak ngerti maksudnya apa. Lalu saya agak siangan deh, saya ada WA si Glo. Saya bilang, Glo arti yang saya lihat itu apa ya Glo? Lalu si Glo ada bilang, oh ya nanti kita sama-sama hari ini kita berbicara sama Roh Kudus di situ. Terus dari gitu saya ada sempat ikut lagi, doa lagi. Tapi sebelum doa memang Komardi ada bilang bahwa kita harus mau lihat Tuhan mau bicara apa mengenai bangsa Indonesia ini. Kalau ada yang bisa lihat penglihatan atau ada pesan Tuhan boleh disampaikan. Begitu. Jadi saya sebelum kejadian hari yang memang diajak berdoa bareng itu, saya ada jam 3 pagi, saya tidak bisa tidur, saya berdoa. Di saat saya berdoa, saya memang hanya nggak mengucapkan apa-apa, saya hanya menyampaikan terima kasih Tuhan. Tapi saat itu saya merasa, saya bilang Tuhan berbicara kalau memang Tuhan mau menitipkan pesan begitu, berbicara aja. Tapi dari situ saya merasa kok saya ada rasa terbeban dengan bangsa ini begitu. Terus akhirnya di situ Tuhan tiba-tiba saya melihat ada seorang wanita, dia sedang berlutut berdoa, dia sendirian di dalam satu ruangan yang sangat gelap sekali. Di situ saya ada lihat, setelah lihat perempuan itu ada awan turun. Awan itu turun, saya sampai bilang ke Tuhan, Tuhan ini benar yang saya lihat atau hayalan saya? Saya gak berani bahwa kalau ini cuma hayalan saya gitu. Akhirnya Tuhan ada kirim lagi beberapa kali awan itu turun dan itu sangat terang sekali. Akhirnya setelah awan itu turun, saya ada melihat sebuah hati. Hatinya tuh besar. Lalu saya ada melihat lagi yang ruangannya gelap itu, yang perempuan itu sendiri, itu menjadi terang benderang. Sampai saya tuh, karena saya nggak percaya, saya sampai menutup mata saya, sampai kedua tangan saya tuh saya tutup. Karena saya takutnya, ini benar apa enggak ya? Ternyata tembus. Saya masih dalam keadaan tangan saya tutup, mata saya tutup, tangan saya tutup dua-duanya, itu pun masih tembus. Akhirnya di situ saya lihat perempuan itu tidak sendiri lagi, tapi dia ada banyak sekali orang-orang yang ikut berdoa bersama dia. Jadi ada kegerakan doa ya lewat itu ya. Wow. Saat Puji itu juga Tuhan. ya, saat itu saya juga ada sempat tergerak juga di dalam hati saya, kok kayaknya ada rasa yang gak enak banget. Terus akhirnya di situ saya merasa Berdoa dia tuh buat pemimpin bangsa. Iya benar, dia tuh saat ini gelisah dan merasa sendiri seperti itu. Dia entah dia mau ngapain begitu, dia bingung begitu. Itu yang saya rasakan. Sampai akhirnya saya mengklaim lagi ke Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan bicara, bisalah Tuhan kasih saya kemimpi lagi gitu. Saya suka seperti itu memang. Akhirnya saya setelah berdoa selesai, saya tidur, istirahat, dan di situ saya bermimpi lagi, dan di situ saya melihat Tuhan Yesus tuh berikan hati, Tuhan tuh benar-benar sayang banget sama bangsa ini. Ya, itu yang saya dapat. Jadi kamu dapat beban buat mendoakan bangsa ya. Semakin banyak yang berdoa, semakin luar biasa yang akan terjadi di Indonesia. Amin, amin. Thank you. Nah, kita mau dengar juga dari Guni. Guni ya pernah bersaksi bersama Gloria. Jadi ini kelanjutannya. Nah, apa terjadi dengan hidup kamu Guni setelah kamu setia berdoa dalam kegerakan doa ini?
Iya, jadi setelah saya setia berdoa ya, terus setia ikut kompak juga, ya Bapak tetap banyak bicara sama saya tiap-tiap hari dan itu pun hampir tiap-tiap hari selalu diberikan penglihatan gitu loh. Jadi yang tadinya tuh saya susah untuk merasakan kehadiran Bapak di dalam hidup saya, itu tuh kayak langsung dibukain, ini loh ada Bapak di dalam kegiatan hari-hari saya gitu dan itu saya bisa amazing ya gitu loh. Nggak sangka gitu saya bisa melihat figur Bapak seperti itu. Dan nggak sampai situ, ketika saya dipulihkan, saya kan juga sudah mengalami betapa luar biasanya kan efeknya dalam hidup saya gitu. Saya pulih dan saya punya kerinduan untuk ngajak lagi teman-teman yang udah mulai hilang gitu, udah mulai redup imannya gitu. Dan Tuhan berikan nama-nama dan saya mulai bersaksi gitu. Jadi saya mulai ceritakan apa yang saya alami, begini dan begitu dan saya bilang saya ikut doa kompak, juga saya ikut doa pagi dan apa yang saya dilawat Tuhan, saya dipulihkan Tuhan beserta dengan yang sebelumnya saya ceritakan rekonsiliasi dengan beberapa orang. Nah dari situ ya memang saya juga beberapa kali follow up dan akhirnya sampai kita kan juga sama-sama doakan VIP listnya kan dan mereka akhirnya mau gitu untuk ikut doa kompak gitu. Nah terus ketika mereka juga doa kompak, jadi tadinya saya sama 2 teman ini berada di dalam satu grup WhatsApp gitu, tapi isinya adalah ya ngejelek-jelekin pemimpin komsel lah, bergosip lah, mencurahkan segala kepahitan lah, wah macem-macem deh, maksudnya isinya negatif dan nggak membangun gitu loh. Ini dulu ya? Iya dulunya. Nah makanya saya ajak juga untuk berada di dalam kompak dan akhirnya ya mereka mau ikut gitu. Dan dulunya pada saat saya berada di dalam grup yang sebelumnya itu, saya pun nggak bisa ngomong saya untuk nasehatin mereka gitu karena tipenya juga kalau misalnya dinasehatin nggak bisa deh, banyak benteng dan ini. Jadi ketika saya ajak mereka di dalam doa kompak, ternyata mereka bisa ngalamin Tuhan sendiri gitu. Jadi Tuhan yang tegur mereka ya? Iya, jadi bukan follow saya gitu, tapi benar-benar tubuh connect ke kepala dan kepala menegur gitu loh, yang langsung mengingatkan, ini loh kamu di sini yang harus dibenerin, ini loh yang kamu harus sembuh gitu, ini loh yang harus kamu pulih dan itulah yang saya baru oh ini ya maksudnya namanya kasih karunia di dalam membangun orang, membangun kompak, membangun tubuh Kristus gitu, bukannya ikut saya tapi langsung bawa mereka connect ke kepala langsung gitu dan saya nggak ngeden, nggak susah-susah, jadi mereka langsung ditegur Tuhan yang mereka taat gitu, mereka pulih, mereka beresin dan ketika mereka masing-masing banyak dilawat Tuhan, banyak mengalami Tuhan, mereka juga mulai untuk timbul kerinduan gitu loh untuk mengajak temennya lagi dan perlu diketahui yang satu ini adanya di luar negeri bukan di Indonesia gitu loh. Iya jadi yang seperti Santi bilang sekarang dunianya udah digital dan Tuhan pun sudah bisa bebas bekerja kapan saja di mana saja gitu tanpa batasan. Dan terus teman saya ini juga punya kerinduan, ini Kun gimana ya ada teman yang begini punya masalah nih dengan rumah tangganya gitu. Dan ya udah ayo kita bikin kompak gitu kan, karena yang sebelumnya memang udah rame gitu kan, nanti terlalu banyak jadi bangun lagi kompak. Nah terus di dalam kompak itu kan juga teman kita yang baru ini yang diajak sama teman saya yang tadi di luar negeri itu kan berada di Jakarta. Nah terus dia juga ketika pertama ikut doa pagi dia juga langsung ngalamin Tuhan gitu. Aduh cuman bisa nangis deh gitu loh, maksudnya ya Tuhan selama ini saya berjuang sendirian gitu loh. Jadi nggak tahu, nggak ada tempat, nggak ada siapapun gitu loh. Yang tadinya mungkin dia hampir terbersit untuk berucap kata cerai gitu dengan suaminya. Dan teman saya ini sampai bilang, ya ampun untung ya saya taat sama Tuhan untuk langsung bikin grup untuk bangun kompak gitu. Kalau nggak tahu deh teman ini gimana gitu loh. Dan itu sampai maksudnya iya ya, maksudnya bersyukur banget gitu ada orang-orang yang taat dipulihkan Tuhan dan taat juga untuk bersaksi dan membangun orang lain gitu. Dan yang ini yang satu lagi yang ada di Jakarta, dia pun mengalami Tuhan dan ketika doa pagi biasanya kan suaminya ikut mendengarkan. Anaknya juga kalau misalnya kita lagi doa malam, anaknya juga suka amin, amin gitu kan, ikut berdoa gitu kan. Dan puji Tuhannya si teman saya ini kan seorang istri, dia juga nggak perlu capek-capek gitu bilang ke suaminya, ayo dong doa, ayo dong mimpin sebagai imam gitu kan. Tapi justru sudah ada timbul sendiri gitu loh kerinduan, saya mau memimpin sebagai
imam gitu untuk memulai doa mesbah keluarga gitu di dalam rumah tangganya. Jadi amazing, Tuhan menggerakkan suaminya gitu loh. Dan anaknya yang baru umur 3 tahun yang biasanya juga diajak doa susah, ini bisa ngajak doa, ayo mami berdoa, ayo papi berdoa gitu loh. Iya masih kecil tapi sudah ada kerinduan sama Tuhan gitu, dan itu yang amazing. Terus juga teman saya ini yang tadinya susah tidur, insomnia, dan dia katanya Tuhan berikan kasih karunia untuk dia kembali lagi dengan jam tidur yang benar gitu. Dan dia ikut doa pagi. Luar biasa ya. Iya, jadi itu sih yang banyak dialami sama teman-teman kompak. Gitu. Iya. Puji Tuhan. Nah, Gloria, jadi ceritanya setelah doa ini kan tadinya kompak kalian baru cuman berdua ya. Iya. Nah itu gimana? Akhirnya jadi berapa yang ada di dalam network kalian ini? Jadinya kan tadinya saya, Guni dan satu teman lagi, lalu akhirnya teringat mengajak Santi. Nah dari Guni akhirnya ada kompak yang tadi, yang 2 orang yang tadinya ngobrol yang negatif. Nah dia buat kompak, lalu sama satu lagi yang terakhir yang tadi dia ceritakan. Jadi Guni ajak, lewat Guni ada 2 kompak bersama dia. 2 kompak. Iya. Nah kalau saya ajak Santi dan Santi juga ajak juga teman kerja. Nah ini Xiaokim. Nah itu 1 kompak dan dia juga ajak teman kuliah, adik kelas. Jadi kompak lagi gitu. Wow. Jadi kita sama yang satu lagi jadi ada 5 sebetulnya. 5 kompak ya. Jadi dari 1 kompak jadi 5 kompak. Iya. Wah, ini dia yang Pak Lukas ajarkan, bahwa kalau kita sasarannya adalah kita mau dipakai Tuhan membangun komunitas kerajaan. Nah ini kuncinya, ternyata kita menghidupi gaya hidup tubuh itu ya tiap hari dalam doa pagi-pagi, dan hidupi sepanjang hari ini gereja sebagai gaya hidup, dan hasilnya saya lihat luar biasa. Tuhan bawa kalian menjadi komunitas kerajaan. Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah saudara, kita udah dengar kesaksian yang begitu luar biasa. Saya ingin setiap jemaat jangan ketinggalan saudara. Tuhan sedang membangun rumahnya saudara, tubuh Kristus. Dan kita mau terlibat ya, untuk apa saudara? Untuk mengikuti kegerakan ini, dan saudara akan lihat hidup saudara akan berubah luar biasa. Nah saudara, kita terus lanjutkan, diperlengkapi untuk kita membangun tubuh Kristus, dan kita akan lihat saudara, pasti misi Bapak akan saudaraku diselesaikan oleh kita di dunia ini. Tuhan memberkati saudara, haleluya. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, nah pastikan saudara kita berdiskusi setelah kita mendengarkan equipping hari Minggu ini saudara, dan kemudian juga nanti ada pendalaman firman Tuhan yang lengkap. Saudara bisa pelajari lebih dalam lagi. Haleluya saudara. Haleluya，弟兄姊妹。 Betapa luar biasa kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar. 刚才我们所听的见证真的是非常的有力量， Ini meneguhkan kita. 这个能够兼顾了我们。 Bagaimana kita praktek gereja sebagai gaya hidup. 我们怎么样子来施行教会，成为我们的生活方式？ Mari minggu ini kita terus praktekkan. 那弟兄姊妹，这个礼拜我们要不断的去施行。 Sesudah ibadah ini saudara diskusi. 那这个聚会之后呢，我们大家一起来讨论， Bagaimana kita mempraktekkan kebenaran ini. 我们怎么样子把这个真理能够做出来呢？ Dan saudara makin semangat 那 melakukannya. 当你做的时候，你就会更加的积极。 Haleluya. 感谢主， Mari saudara kita mau terima berkat dari Tuhan. 弟兄姊妹，我们要接受从主来的祝福。 Biarlah Tuhan mengutus kita hari ini. 叫今天神差遣我们出去， Supaya kita menghadirkan kerajaan Allah. 为的就是把神的国度带到这个地上， Menyelesaikan pekerjaan Bapa. 把天父的工作完成它。 Mari kita terima berkat 我们 Tuhan. 大家一起来接受这个祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa. 从天父而来的祝福， Cinta kasih dari Tuhan Yesus 从 Kristus. 主耶稣基督来的爱惜， Persekutuan dalam Roh Kudus. 跟圣灵的同在， Menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. 要与你同在，从现在一直到永永远远。 Pergilah. 去吧， Tuhan mengutus engkau 因为神差遣你去， menyelesaikan misi Bapa di dunia ini. 要把天父的
旨意施行在这个世界上。 Dalam nama Yesus, 奉主耶稣的名， terima berkat Tuhan. 接受从主来的祝福。 Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. 神祝福你。